setelah Lebaran kemarin. Karena memang masih momen Lebaran, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata atau perilaku yang kurang pada teman-teman, mohon dimaafkan. Oke ya, untuk pagi hari ini seperti biasa kita memulai analisa market ya untuk melihat pergerakan harga dalam satu minggu ini, terutama di hari Rabu ini tanggal 11 Mei 2022. Juga kita akan lihat seperti apa nanti berita-berita atau fundamental yang akan dirilis pada hari ini. So, langsung aja kita masuk ke investing.com untuk melihat data ekonomi yang dirilis pada hari ini, teman-teman. Ya, bisa dilihat di layar ya. Hari ini untuk sesi Eropa, ini ada beberapa data yang nanti akan dirilis ya. Pertama nanti di kawasan Jerman, ini ada indeks harga konsumen atau inflasinya Jerman untuk bulan April yang diprediksi ini mengalami penurunan ya. Sebelumnya di angka 2,5%, ini diprediksi ada pengurangan atau penurunan menjadi 0,8%. Untuk IHK Jerman ini pengaruhnya tentu ke mata uang euro. So, teman-teman yang trading euro mungkin nanti siang jam 1 perhatikan untuk rilis data ini, walaupun bukan high impact tapi akan ada pengaruh untuk pergerakan harga euro dari data IHK Jerman ini. Nah, kemudian nanti di sesi Amerika Serikat, ini ada beberapa data juga terkait dengan IHK inti atau inflasi juga ya di kawasan Amerika Serikat yang akan dirilis di jam 7:30 nanti malam 19.30 ya. Kalau kita lihat untuk bulan April ini diprediksi ada peningkatan, sebelumnya 0,3%. Ini ada peningkatan menjadi 0,4% prediksinya ya. So, teman-teman nanti akan lihat seperti apa rilisnya. Data yang lebih besar ini artinya positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar. Kemudian untuk jam 9.30 atau 21.30 ini ada data dari persediaan minyak mentah. Ini ya, kalau kita lihat data sebelumnya ada di 1,3 juta dan diprediksi akan ada pengurangan ya untuk inventory minyak menjadi minus 0,45 juta ya. Teman-teman lihat nanti untuk data ini jika lebih besar daripada prediksi minus 0,45 artinya negatif ya. Jika lebih besar artinya negatif, jika lebih kecil artinya positif untuk pergerakan minyak mentah. Jadi untuk inventory ini pengaruhnya ke harga minyak. Nah, kalau saya lihat untuk minggu ini memang setelah minggu kemarin dirilis non-farm payroll, data-data ekonomi memang cukup minim ya. Jadi untuk hari ini hanya beberapa data tadi yang akan dirilis. Dan kalau teman-teman perhatikan untuk yang trading euro, kemudian dolar, dan pasangannya yang juga minyak mentah. Ya, itu untuk data ekonomi. Dan kita langsung masuk ke technical analisa ya, teman-teman. Untuk indeks dolar terlebih dahulu kita analisa. Ya. Jadi lihat di layar ya, ini pergerakan indeks dolar dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Sekarang indeks dolar bermain pada level 103.8. Kemarin setelah Bank Sentral mengumumkan kenaikan suku bunga menjadi 1%, ini memang ada sedikit koreksi. Ya, dari sebelumnya di 103,8 kemudian turun ya jadi 102,3, namun efeknya hanya sebentar. Teman-teman bisa lihat sampai saat ini pergerakan indeks dolar masih bermain di level tertingginya dalam 4 tahun terakhir ya. 103 ini terakhir di tahun 2017 ya, kalau saya coba flashback dulu. 2016, jadi 6 tahun terakhir ya. Ini harga tertinggi selama 6 tahun terakhir untuk indeks dolar, dan diprediksi juga ini akan masih melanjutkan penguatan. So, kalau kita lihat memang untuk resisten terdekat ada di level 104. Namun jika nanti level 104 ini berhasil di breakout, maka untuk target kenaikan indeks dolar ini bisa mencapai 108. Untuk jangka panjang, kemungkinan besar untuk indeks dolar ini masih bullish ya. Karena memang tahun ini diprediksi untuk Bank Sentral ini akan agresif menaikkan suku bunga. Karena inflasi di Amerika Serikat ini adalah inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir. Jadi kemungkinan di next pertemuan akan ada kenaikan suku bunga lagi.
yang membuat indeks dolar terus menguat ya sampai dengan hari ini. Dan untuk hari Rabu ini untuk prediksi harian kita juga lihat memang masih akan ada tekanan dari buyer untuk mengangkat indeks dolar ya. Memang tahanan atasnya ada di 104 ya. Jadi 104 ini akan jadi resisten untuk hari ini. Dan untuk support harga saya lihat masih killeris ya di 103.1. Jadi untuk resisten 104.1 dan untuk support harga ada di 103.1. Kecenderungan untuk indeks dolar hari ini akan menuju ke level resisten, gitu ya. Jadi prediksinya indeks dolar akan mengalami penguatan dan ini akan mempengaruhi pasangan-pasangan dari indeks dolar. Kita lanjut ke pasangan mata uang Euro USD ya. Euro USD karena memang penguatan indeks dolar ya, sehingga memang Euro USD pun ini mengalami tekanan ya cukup lama dari beberapa bulan yang lalu. Kalau teman-teman lihat penurunannya ini sudah dari tahun bahkan ya, tahun 2021 bulan Juni. Terakhir level tertinggi dari euro setelah dari level ini 1.22, pergerakan harga turun ya 1 tahun hampir nih. Kalau di bulan Juni tahun ini 1 tahun plus penurunan terjadi. Jadi konsisten turun ya untuk pergerakan dari euro. Ini juga dipengaruhi oleh penguatan dolar tadi. Dan sekarang karena tadi dolar bermain pada level resisten, euro pun sama. Ini euro bermain pada level sebaliknya, bermain pada level support harga. Kita bisa lihat beberapa hari terakhir pergerakan euro ini bermain pada range yang cukup besar ya. Kita lihat untuk support harga atau tahanan bawah yang masih menahan penurunan euro ini ada di level 1.0480. Ini support yang masih menahan untuk penurunan euro. Jadi untuk saat ini ya, level ini masih bisa teman-teman gunakan sebagai area support dan juga area beli. Area support dan juga area beli ya, untuk teman-teman yang trading euro. Namun sekali lagi secara garis besar euro ini masih dalam tren penurunan. Kalau kita melihat untuk area resisten terdekat ini ada di level 1.0610. Atas yang masih cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman mau cari area beli, ngikutin tren besarnya, teman-teman bisa tunggu di level ini ya. 1.0610 sebagai resisten sekaligus juga area penjualan, area sell terbaik. Jadi ini ya, kalau saya lihat memang fasenya sekarang euro ini masuk dalam fase konsolidasi dan kecenderungan pergerakan harga memang masih turun ya. Masih turun. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang trading euro nggak? Oke, Bu Vera gimana posisi? Sorry? Masih bertahan. Posisi buy? Posisi buy masih bertahan. Dan di averaging? Posisi buy paling rendah di level berapa? Satu 1.10. Oh, jauh sekali ya. Di atas sekali masih. Di sini nih. Itu yang paling rendah. Oke, gini ya, kita flashback juga untuk euro. Kita coba lihat. 1.13. Yang paling rendah 1.11. 10. Oke, kita lihat ya. Ini nah ini ya. Teman-teman bisa lihat untuk euro, ini saya flashback lagi pada tahun 2017. Memang saat ini level 1.05, 1.04 ini merupakan area support ya pada tahun 2017 bulan Februari. Nah, jadi tinggal kita lihat nih. Level support tahun 2017 ini apakah mampu menahan dari penurunan euro. So, kalau kita lihat untuk candlestick weekly memang sudah terjadi candle doji ya untuk weekly-nya, nih teman-teman lihat. Jadi seller ini udah tertahan nih di candlestick ini. Tinggal nanti kita coba perhatikan level mana yang berhasil di breakout, di kuncinya ya. Jadi kita butuh konfirmasi dari satu candle atau satu minggu ini, satu candle di satu minggu ini. Jika nanti pergerakan harga bisa melewati 1.06,
Jadi ada potensi untuk pergerakan harga ini terkoreksi positif. Tapi untuk sampai ke level 1.1 tadi itu agak berat. 1.1 itu jauh banget di level sini. Sedangkan di atasnya masih banyak resisten. Bukan tidak mungkin, tapi agak berat dalam waktu yang dekat. Jadi mungkin dalam untuk 1 bulan ini rasanya agak sulit untuk pergerakan harga sampai ke level 1.1. Kalau kita lihat nanti untuk fundamental di tahun depan, di bulan depan ya. Tahun depan lama-lama. Jadi kita tunggu dulu di bulan Juni atau Juli. Lama-lama ya. Nah, jadi untuk bulan ini saya agak ragu untuk pergerakan sampai ke level itu, tapi kita tunggu bulan depan. Bulan 4. Bulan 2 Februari ya. Jadi ada 2-3 bulan tunggu ya. Jadi memang karena kita lihat pergerakan euro ini konsisten turun. Bahkan dari bulan Juni tahun kemarin. Nah, iya, jadi faktor fundamentalnya itu sentimennya masih ke geopolitik Rusia Ukraina. Kalau belum kelar juga euro GDP itu masih downtrend. Ingat ya, euro GDP masih downtrend. Iya, masih naik karena itu penguatan. Kenapa? Posisi sell-nya. Sekarang udah di 131 ya. Tinggi sekali ya, Jepang yen deh. Nah, balik lagi ke sini ya, tinggal nanti tunggu konfirmasi apakah level resisten di 1.060 berhasil dilewati. Kalau berhasil dilewati level tertinggi ini potensinya akan naik ke level 1.0780. Nah, tinggal nanti di sini kasihlah keputusan ya. Di sini saya lihat resisten kuat. Jadi ada 2 skenario. Pertama ditunggu lagi, yang kedua ambil posisi sell. Kalau mau locking level ini ya. 1.0780. Ini resistennya cukup kuat ya. Ini candlestick weekly. Dan ya teman-teman nanti tunggu seperti apa nanti untuk tutup minggu ini. Yang pasti untuk sekarang euro ini masih bermain pada fase konsolidasi harga di antara level ini. Kalau atasnya dilewat, maka targetnya ke sini. Tapi kalau level terendahnya berhasil di break lagi, maka akan ada potensi harga euro ini membentuk harga terendah baru lagi. Nanti kita coba lihat ya. Nah ini kalau saya lihat level terendah selanjutnya atau support yang paling kuat selanjutnya itu ada di level 1.0350. Jadi kalau level ini dilewati, support yang dilewati, targetnya ke sini. Memang cukup jauh dan cukup telat yang ngasih antisipasinya untuk level 1.1 ini. Ya Bu Hera ya, kita lihat minggu ini dulu ya. Tutupnya di level berapa untuk melihat pergerakan harga euro selanjutnya. Jadi untuk hari ini sekali lagi euro masih masuk ke fase konsolidasi. Teman-teman bisa ambil buy di dekat level support atau level terendah beberapa hari yang lalu, atau teman-teman bisa ambil posisi sell di area resisten. Ini fase konsolidasi. Dan teman-teman manfaatkan untuk trading di level tersebut. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman untuk euro? Cukup ya? Sekarang ke sterling. Ya, sterling juga sama. Sejak ketegangan Rusia Ukraina juga sterling mengalami tekanan yang cukup kuat ya sampai dengan hari ini. Nah, namun untuk minggu ini teman-teman, ini harga sterling ini tertahan pada level support kuat. Jadi kalau saya lihat, kita flashback ya beberapa tahun terakhir di sini. Di pada tahun 2020 bulan Juni ini ada support harga terendah. Dan sekarang ini menahan dari penurunan sterling. Jadi sekarang momennya untuk sterling ini teman-teman bisa coba ambil posisi buy ya. Kalau saya rekomendasikan teman-teman bisa ambil posisi buy pertama tadi ya, karena sekarang pergerakan harga berada pada level support pada tahun 2020. Yang kedua ini ada konfirmasi dari candlestick bullish yang cukup signifikan pada tanggal 9 Mei kemarin. Jadi di support harga ini terjadi pembelian yang cukup besar. Untuk teman-teman, untuk sterling, ini teman-teman bisa lihat range-nya. Untuk level support ada di 1.2260. Ya, dan untuk resisten terdekat itu ada di level 1.2410. Range ini bisa teman-teman manfaatkan untuk trading. Namun saya rekomendasikan teman-teman ambil posisi buy di level support. Karena di sini ada konfirmasi dari buyer. Di level support ada konfirmasi dari buyer. Kalau teman-teman mau ngikutin tren besarnya, ambil posisi sell ya, teman-teman tunggu di resisten ya. Tunggu di resisten harga 1.2410 atau teman-teman bisa cari level tertinggi lagi ya.
1.2460 juga bisa teman-teman tandai sebagai area resisten atau area jual. Jadi ada dua skenario. Saya sih rekomendasi teman-teman ambil sell di level yang paling tinggi di 1.2460. Karena di sini di harga sekarang ini kita lihat bayarnya sudah lumayan kuat untuk menahan harga. Paling tidak ini akan terjadi koreksi positif ya untuk sterling. Ya, kalau ada buy di level berapa? Waduh, tinggi juga ya. 1.29 di sini ya. 1.29. Oke. Kita lihat untuk candlestick. Saya pikir sama seperti euro tadi ya, untuk level 1.29 ini agak berat pergerakan harga dalam bulan ini ya. Yang paling mungkin ini potensi koreksi harga sterling ini paling tidak di level 1.26. Itu yang paling 1.26. Itu yang paling mungkin ya untuk minggu ini. Nah, untuk level 1.29 ini harus ada konfirmasi level 1.26 ini berhasil di breakout. Level ini berhasil di breakout. Baru pergerakan harga berpotensi ke 1.29. Kalau level ini belum berhasil di breakout, maka pergerakan sterling masih kondisinya downtrend. Ini resisten kuatnya 1.26, 1.2610. Bisa juga sama mungkin dalam bulan-bulan ini agak berat untuk sterling kembali lagi ke level 1.29. Kita tunggu bulan depan atau 2 bulan lagi ya. Kondisinya sama ini seperti seperti euro dan ya seperti euro ya. Karena sekali lagi untuk Inggris ini juga ikut ke dalam ketegangan Rusia dan Ukraina. Jadi mata uangnya juga mengalami tekanan atau penurunan ya. Ya, untuk hari ini sterling kondisinya masih bermain di level support, namun rekomendasinya ambil posisi buy ya. Beda dengan euro tadi yang belum ada konfirmasi dari buyer, sterling ini kita bisa lihat candlestick sebelumnya ini ada konfirmasi dari buyer. Oke, ada pertanyaan lagi untuk sterling? Teman-teman yang lain ada yang trading sterling nggak? Bukan euro ya. Yang lain nggak ada, Pak Bustomi? Ada pertanyaan untuk sterling? Cukup, Bu Vera? Cukup ya. Lanjut, kita analisa komoditi. Sorry, untuk forex ada request nggak? Australia USD. Sama. Kondisinya juga masih downtrend. Ini pengaruhnya juga karena penguatan dolar ya. Jadi mata uang yang berhadapan dengan dolar ini kondisinya sedang mengalami pelemahan. Termasuk Aussie, Australia dollar. Sorry? New Zealand juga sama. Jadi mata uang yang di depan dolar, New Zealand, Australia, Euro, GBP semuanya lagi down. Yang di belakang semuanya lagi up. Euro USD, Euro Kanada semuanya lagi naik. Lagi tinggi-tingginya naik ya. Jadi kondisi untuk Australia juga sama. Saya pikir untuk hari ini masih berpotensi untuk turun ya. Level terendahnya di 0.6914 ini mungkin akan tercapai lagi untuk hari ini, dan resistennya kita lihat di harga tertinggi beberapa hari yang lalu di 1.0980 by 0.7 70 berapa? 73 ini masih bisa nih. Kalau 0.703 masih bisa. Risnya masih 0.73. Oh, 0.73. Oke, yang paling rendah berapa? 701. Oh, ini yang paling mungkin. Kalau 3 di atas ya, tinggi. Jadi 0.701 masih di dekat harga sekarang, jadi masih mungkin untuk pergerakan harga terkoreksi positif. Secara tren memang Australia dollar masih downtrend, namun untuk level-level di atas ini masih mungkin. Kalau ada koreksi positif, level tersebut bisa terjemput. Gitu Bu Hera ya, untuk hari ini kondisinya masih downtrend untuk Aussie. Yang lain mungkin ada request untuk pasangan mata uang? Bu Junita, nasabahnya kemarin trading apa? Belum trading atau udah mulai trading? Mas ya.
Oke, kita lanjut ke komoditi. Kita analisa untuk minyak mentah. Oke, dalam beberapa minggu terakhir ya, untuk minyak ini bermain pada range 93 sampai dengan 110. Teman-teman bisa lihat gelombangnya udah mulai terbentuk ya. So kalau kita lihat tanggal 11 April ini menjadi gelombang terendah ya, untuk harga minyak. Kemudian di tanggal 18 April ini menjadi gelombang tertinggi ya. Setelah dari situ pada tanggal 25 April terjadi koreksi membuat harga minyak turun lagi sampai level 94. Dan pada tanggal 5 Mei ini terjadi harga tertinggi ya. Tercipta harga tertinggi pada harga 110. Dan setelah mencapai level tersebut terjadi koreksi lagi sampai level 98. Nah, teman-teman, kalau saya bikinkan pola ini bisa berpotensi membentuk up channel ya, seperti ini. Ini level support-nya. Dan ini level resistennya. Gelombangnya jelas makin naik ya. Ya. Jadi kalau saya bikinkan pola ini namanya up channel. Kemarin pergerakan harga ini terjadi rejection dari buyer ya di level support harga. Jadi sekarang untuk level 98 ini menjadi support harga. Dan untuk resisten harga ini ada di kisaran untuk hari ini di kisaran 106 ya. 106 menjadi resisten. Jadi kalau kita melihat polanya cukup jelas, minyak ya bermain pada up channel. Gelombang pertama rendah, gelombang tertinggi pertama, gelombang terendah kedua, gelombang tertinggi kedua, dan kemarin masuk ke gelombang terendah ketiga. Jadi di sini berpotensi untuk terjadi rejection dari buyer. Namanya pola kayak lagi up channel, teman-teman bisa manfaatkan posisi buy di level support ini. Lagi untuk pergerakan selagi tidak melewati 98, teman-teman bisa ambil posisi buy. Area stop loss-nya teman-teman bisa atur di 97. Kalau teman-teman coba ambil buy di sini 97, teman-teman atur sebagai stop loss harga. Dan untuk post sell saran saya teman-teman tunggu di kisaran 106 sebagai resistennya. Resisten terdekat. Untuk resisten yang paling tinggi ini nanti ada di level 113 112. Tapi saya agak ragu untuk hari ini pergerakan harga sampai ke level tertinggi. 106 sekali lagi resisten, dan teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi sell di level tersebut. Oke, dan trading minyak nggak ada, lanjut ya ke pair yang terakhir, ke gold ya. Ini ya, teman-teman perhatikan pergerakan emas juga tertekan setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga ya. Sampai dengan saat ini pergerakan harga gold atau emas ini bermain pada level 1838. Harga terendah juga dalam beberapa bulan terakhir. Dan untuk kondisinya sekarang, teman-teman, saya flashback dulu untuk kita lihat di mana area support harga ya. Oke. Ya, untuk kondisi emas, teman-teman, hari ini masih berpotensi untuk turun ya. Di mana level support harga terdekat itu ada di kisaran 1820. 1820 ini masih akan jadi tahanan atau akan jadi support ya, karena level tersebut ini pernah terjadi rejection dari buyer ya, level 1820 di tanggal 11 Februari 2022. Kemungkinan besar pergerakan harga akan coba ke level tersebut ya. Namun level 1820 ini akan jadi tahanan yang cukup kuat. 1820 sampai 1815 kisaran itu. Ini jadi tahanan kuat harga. Kalau kita melihat dari kondisi uptrend line yang sudah di breakout, ya. Ini kemarin kita udah gambarkan uptrend line ya. Ini garis biru. Ini garis biru. Ini kan udah coba di break, namun belum tutup. Jadi kita lihat nanti hari ini tutupnya di bawah atau di atas dari
Iya, kalau tutupnya di bawah berarti kondisinya ini downtrend, udah berubah. Tapi kalau nanti malam atau besok pagi masih kondisinya di atas 1838, 1840, 1850 itu masih kondisinya uptrend. Artinya pergerakan harga akan tertahan pada level support. Jadi kita harus tunggu, harus sabar dulu melihat tutup market besok hari. Nah, untuk hari ini kalau kita lihat candlestick 4 jam ya, ini kondisinya masih seller yang dominasi. Jadi masih ada potensi untuk pergerakan harga ini terkoreksi sampai level 1821. Ini supportnya untuk hari ini 1821. 1821 untuk support harga dan untuk resisten harga itu ada di 1850. Ini range harganya untuk pagi hari sampai dengan sore hari nanti. Nanti malam ada indeks harga konsumen untuk dolar ya. Ini pengaruhnya juga high impact jam 7:30 nanti. Jadi mungkin range setelah data dirilis akan lebih lebar daripada area ini. Resisten terdekat 1850. Tapi nanti kalau data Amerika Serikat jelek, ini ada potensi pergerakan harga bisa lebih tinggi lagi karena sekali lagi efeknya besar ya untuk IHK itu. Jadi kalau kita lihat resistennya cukup kuat itu ada di 1864. 1850 resisten terdekat, 1864 resisten kuat untuk hari ini. Jadi tinggal lihat nanti seberapa signifikan berbeda ya antara rilis dan juga forecast dari inflasi Amerika Serikat jam 7:30. Teman-teman perhatikan, semakin jauh semakin besar juga reaksi pergerakan harga. Support ya, sekali lagi support terdekat itu ada di level 1821 ya, sampai dengan 1815. Iya, itu support terdekat. Karena di harga sekarang ini saya belum melihat ada support lagi kecuali di 1821-an ya. Jadi bisa jadi nanti sore atau nanti malam bentuk sumbu, kemudian tutupnya di atas lagi, itu bisa. Karena memang benar-benar harga breakout dari support harga. Gitu ya, kondisi emas hari ini masih downtrend. Teman-teman bisa manfaatkan posisi sell nanti di level resisten 1850 atau 1864. 1929. Oke, tinggi juga ya. Tinggal kita tunggu ya. Kalau saya lihat kita tunggu konfirmasi. Sorry. Masih bisa, tapi syaratnya uptrend line ini nggak di breakout. Ya. Ini di daily time frame, asal pergerakan harga tidak melewati level psikologisnya, saya pikir masih bisa. Agak sabar. Sekarang masih sentimennya dolar masih kuat. Masih up. Kalau dengan kondisi masih up. Tapi kita tunggu nanti malam. Ya, tutupnya di bawah atau di atas. Kalau sudah di bawah ini udah berubah. Tren besarnya udah berubah cukup. Jadi tunggu nanti malam ya. Mungkin rilis indeks harga konsumen itu yang akan mempengaruhi pergerakan harga. Iya, bisa kayak gitu. Gitu ya. Untuk pergerakan harga emas hari ini sekali lagi posisi masih kondisi tren masih downtrend, posisi ideal masih posisi sell. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Martin, Glory, teman-teman yang lain, saya ini cukup untuk gold, cukup ya, cukup. Ya. Oke, jadi untuk analisa pagi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saya akhiri teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari Zoom, dari YouTube, dan juga dari Ruang GK Invest. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Pesan dari saya sekali lagi, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko dengan baik ya. Oke, selamat pagi semuanya, sampai berjumpa pada analisa market besok hari. Selamat pagi, thank you.